Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andres Ardianta, instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta, Angkatan 13, Kelompok 1. Saya peserta Lasar CPNS tahun 2025. Di sini saya akan bercerita tentang agenda pembelajaran pada hari kedua. Nah, pada hari kedua ini ada perubahan jadwal yang semulanya mulai jam 1 siang menjadi jam 8.30. Namun perubahan jadwal tersebut bukan merupakan masalah bagi saya, karena sebagai ASN saya harus cepat menyesuaikan dengan perubahan. Untuk Zoom hari kedua yaitu mempresentasikan tugas masing-masing kelompok kemarin yang telah didiskusikan. Tugas kelompok kemarin tentang analisis kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan kedudukan atau peran ASN. Kali ini masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang, yang masing-masing orangnya mengajukan isu yang dipilih dan didiskusikan mana yang mau diangkat menggunakan teknik USG, urgency, seriousness, dan growth. Kelompok kami memilih 3 isu yaitu: pertama, masih ditemukannya pelanggaran kedisiplinan ASN atau korupsi. Hal ini melemahkan kedudukan ASN sebagai teladan masyarakat. 2. Pengentasan kemiskinan. 3. ASN terlibat terorisme. Dan dari ketiga isu tersebut, kami memutuskan untuk memilih masih ditemukan pelanggaran kedisiplinan ASN korupsi. Ini melemahkan kedudukan ASN sebagai teladan masyarakat dengan urgensi 5, seriousness 5, growth 5, total skor 15. Prioritas paling utama. Mengapa kami memilih isu tersebut? Karena fakta di lapangan kasus korupsi di Indonesia makin marak, dan ironisnya banyak yang melibatkan aparatur sipil negara, khususnya pejabat eselon 1-4. Di data KPK menunjukkan pada 2023 terdapat 61 kasus korupsi oleh pejabat eselon, setara 37,89% dari total kasus yang ditangani setelah ASN. Pelaku terbanyak adalah pegawai swasta 57 kasus, disusul kepala daerah 8 kasus, pejabat 4 kasus, duta besar 4 kasus, serta hakim, pengacara, gubernur, dan jaksa masing-masing 2 kasus. Nah, tadi juga Bapak Andika bertanya terkait dampak isu jika tidak diselesaikan, yaitu 1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap ASN. 2. Melemahnya wibawa negara karena ASN seharusnya menjadi teladan. 3. Menghambatnya pelayanan publik. Nah, dari kasus yang kami presentasikan terdapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak ASN yang belum berakhlak. Sebagai ASN harus menggunakan jabatan dan wewenang dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan jangan memakan hak yang bukan miliknya. Karena ASN digaji dari uang rakyat, maka kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Dari pembelajaran hari kedua ini menambah lagi wawasan pengalaman tentang diskusi analisis kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN, dan juga menambah kekompakan dalam kelompok. Sekian dari saya, itu adalah cerita tentang pembelajaran hari kedua. Sekian dari saya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, profesional, modern, teruji, Afiknam, Jagat, Samagram.